musim penghujan di Indonesia, maka drama tahunan siap kembali menghadang. Sebagian bersyukur karena air hujan menjadi sumber kehidupan yang menumbuhkan tanaman dan sumber pangan manusia lainnya. Sebagian lain bersikap mawas diri karena bisa jadi petaka banjir dan turunan penyakitnya seperti diare dan penyakit kulit kembali mampir dan memberi cobaan. Tapi itulah manusia. Semua hal yang diberikan Allah lewat alam ini akan disikapi dengan dua sisi, bersyukur dan kufur. Di manakah posisi kita? Air, besi, cahaya, gunung, dan unsur lainnya adalah berkah alam untuk manusia. Berkah juga harus dilihat dari segala sisi. Bukan berarti penyakit akibat air seperti diare dan lainnya kita lihat sebagai hukuman. Karena sejatinya, segala penyakit yang kita derita adalah jalan penghapus dosa bagi siapa yang mengimaninya. Maka lihatlah bahwa musim penghujan adalah berkah dari Allah, apapun efek yang menimpa kita pada akhirnya. Kalau itu bisa diresapi, maka cara pandang kita dalam melihat juga akan berubah. Bahwa segala yang ada di alam ini, air, besi, gunung, api, petir, dan lainnya memang berkah untuk manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di pagi ini Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia kembali hadir untuk menyapa Anda. Semoga tayangan kami ini mampu meningkatkan pemahaman akan kesempurnaan Islam sebagai sebuah agama. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Kaya lagi Maha Pemurah, telah menciptakan bumi dan seisinya demi kelangsungan hidup yang sempurna bagi manusia. Salah satu unsur bumi yang paling utama bagi keberlangsungan kehidupan seluruh makhluk hidup adalah air. Pada dasarnya volume air di bumi adalah tetap, namun pendistribusiannya tidak sama di berbagai belahan bumi, mulai dari air laut, air tanah, maupun air hujan. Air hujan merupakan air yang sangat jernih. Saat hujan turun ke bumi, secara otomatis membersihkan udara. Hal ini dikarenakan kemampuannya menghisap material-material seperti gas sulfur dan zat-zat tambang lainnya yang terdapat di udara. Menurut para ilmuwan, di sela proses itu, air hujan tercampur dengan zat-zat kimia dan garam-garam yang mengandung material padat sehingga merubah rasanya menjadi sedikit asam dan asin. Allah telah bersumpah dalam surah Al-Waqiah ayat 31. Wa ma'im maskub, demi air yang tercurah. Hal ini menunjukkan ada sesuatu yang istimewa dalam air ini dan harus kita perhatikan dengan seksama. Dalam surat lain dijelaskan bahwa air hujan adalah tetesan-tetesan air hasil penyulingan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau disebut al-ma'al muftir. Kandungan air hujan berasal dari reaksi zat-zat yang ada di atmosfer dengan butiran air yang melewatinya. Selain itu, air ini juga bereaksi dengan gas yang terdapat di atmosfer. Zat-zat yang ikut bercampur dengan air hujan berupa gas dan zat-zat padat yang mudah larut. Hal inilah yang menyebabkan kandungan air hujan dapat berbeda-beda dan tergantung pada tempatnya. Di daerah laut terbuka sampai daerah yang dekat dengan pantai, air hujan akan mengandung garam, karbon dioksida, dan bersifat asam. Sementara air hujan di darat pun punya kandungan yang berbeda. Kandungan garamnya jauh lebih sedikit. Apabila jika di kota-kota yang padat penduduknya, seperti Jakarta, kandungan air hujan banyak mengandung sisa-sisa polusi udara. Air hujan telah menjadi rahmat bagi manusia dan makhluk hidup di bumi. Sesuai dengan karakter air hujan yang sangat baik inilah, telah dijelaskan hakikat keistimewaan air hujan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Kami turunkan dari langit air yang sangat bersih." Pada dasarnya air hujan itu bisa saja diminum, asalkan air hujan yang benar-benar jatuh dari langit tanpa perantara. Namun bila air hujan jatuh lebih dulu ke atap rumah yang terbuat dari seng, tembaga, dan lain-lain, maka sebaiknya jangan langsung diminum dan harus diolah terlebih dahulu.
karena kemungkinan besar sudah tercemar. Air hujan dipercaya mampu mengangkat segala kotoran yang terdapat pada kulit tubuh manusia. Jauh lebih baik daripada air biasa. Air hujan sangat steril dari berbagai macam virus dan bakteri. Dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa sifat air hujan yang turun dari langit mampu untuk menyucikan diri manusia serta mampu menghilangkan gangguan-gangguan setan. Selain itu, air dapat digunakan sebagai sumber energi bagi tubuh manusia. Maha besar Allah yang telah menciptakan hujan sebagai rahmat bagi makhluk hidup di bumi. Mata air akan selalu bersumber dari pegunungan. Air jernih dari pegunungan adalah sumber kehidupan. Air dari gunung akan mengalir melalui sungai menuju muara. Gunung sebagai bagian bumi memiliki keistimewaan yang luar biasa. Kesejukan udaranya mampu membuat manusia menjadi rileks dan menghilangkan stres. Tanah pegunungan juga subur, sehingga mampu menumbuhkan aneka sayur dan buah. Sepanjang sejarah, manusia selalu terpana oleh tinggi dan besarnya gunung. Mereka menganggap gunung adalah tempat suci, bahkan tempat bersemayam Tuhan. Dari Gunung Fuji hingga Gunung Himalaya menjadi tempat yang sakral. Di tanah air, Gunung Merapi, Gunung Bromo, sampai Gunung Lawu dikaitkan dengan mistik dan supranatural. Padahal dalam Islam, gunung memiliki fungsi secara ilmiah, yang menempatkan kembali fungsi gunung secara ilmiah. Dalam Al-Quran kita temukan kata gunung sebanyak 49 kali. Di antaranya, 22 ayat menyebutkan fungsi gunung sebagai pasak atau tiang panjang. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? Al-Quran Surah An-Naba ayat 6 dan 7. Pasak atau paku besar merupakan benda yang menancap ke dalam. Artinya, kepala pasak yang tampak di luar selalu jauh lebih pendek dibanding panjangnya pasak yang terhujam. Ketika agama-agama primitif selama ribuan tahun hanya takjub pada ketinggian gunung, Al-Quran mementahkan kekaguman sesat mereka itu. Ternyata bukan tingginya, tetapi kedalaman akar gunung yang menghujam sampai 15 kali lipat dari tinggi di atas permukaan bumi, itulah yang lebih dahsyat. Al-Quran menegaskan bahwa fungsi gunung adalah pasak bumi yang memanjang ke bawah tanah dengan kokoh. Para ahli geofisika menemukan bukti bahwa kerak bumi berubah terus dengan teori lempeng tektonik yang menyebabkan asumsi bahwa gunung mempunyai akar yang berperan menghentikan gerakan horizontal litosfer. Teori lempeng tektonik menyebutkan bahwa kulit bumi berupa 12 lempeng litosfer setebal 5-100 km menggapung di atas substratum plastis atau astenosfer yang tebalnya sampai 3000 km. Lempengan itu bergerak secara horizontal dan saling bertabrakan dari waktu ke waktu dan terlipat ke atas dan ke bawah, melahirkan gunung-gunung. Misalnya tabrakan lempeng India dan lempeng Eurasia menghasilkan formasi rantai pegunungan Himalaya dengan puncak tertingginya Gunung Everest dengan ketinggian 8.848 km terbentuk mulai 45 juta tahun yang lalu. Terbentuknya gunung ditandai dengan akar yang jauh menancap ke dalam bumi. Hal ini menyebabkan melambatnya pergerakan lempeng litosfer. Itulah fungsi gunung. Tanpa gunung, gerakan litosfer akan lebih cepat dan tabrakan antar lempeng akan lebih drastis dan mungkin membahayakan kehidupan. Dengan kata lain, gunung-gunung menggenggam lempengan-lempengan kerak bumi dengan memanjang ke atas dan ke bawah permukaan bumi pada titik-titik pertemuan lempengan-lempengan ini. Dengan cara ini, mereka memanjangkan kerak bumi dan mencegahnya dari terombang-ambing di atas lapisan magma atau di antara lempengan-lempengannya. Singkatnya, kita dapat menyamakan gunung dengan paku yang menjadikan lembaran-lembaran kayu tetap menyatu. Dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, supaya bumi itu tidak goncang bersama mereka. Dan telah kami jadikan pula di bumi itu jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapat petunjuk. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 31.
Memang, sejak tahun 1620-an, para ilmuwan seperti Francis Bacon dan R.P.F. Placer dari Prancis mengamati kemungkinan bahwa dahulu benua Amerika, Eropa, dan Afrika pernah menyatu. Pada 1858, Antonio Snyder mengemukakan konsep continental drift, mengambangnya benua-benua. Kemudian menurut ahli geologi Austria Eduard Suess, semua benua dulunya memang menjadi satu, diberi nama Gondwanaland. Sedangkan ilmuwan Jerman Alfred Wegener menamakannya Pangea. Sekitar 180 juta tahun lalu, Pangea terbelah menjadi dua bagian, yang masing-masingnya bergerak ke arah yang berbeda. Salah satu daratan atau benua raksasa ini adalah Gondwana, yang meliputi Afrika, Australia, Antartika, dan India. Benua raksasa kedua adalah Laurasia, yang terdiri dari Eropa, Amerika Utara, dan Asia, kecuali India. Benua-benua yang terbentuk setelah terbelahnya Pangea bergerak di permukaan bumi secara terus-menerus sejauh beberapa sentimeter per tahun. Peristiwa ini juga menyebabkan perubahan perbandingan luas antara wilayah daratan dan lautan di bumi. Kecepatan pergerakan itu 1 cm per tahun di Laut Arktik, 6 cm per tahun di Khatulistiwa, sampai 9 cm per tahun di jalur pegunungan. Dan konsep continental drift atau gerakan mengapung dari benua ini sebenarnya telah terlebih dahulu dijelaskan dalam Al-Quran. Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. Al-Quran Surah An-Naml ayat 88. Meski gunung berfungsi sebagai pasak, tetapi ia tetap mengikuti pergerakan lempeng benua di atas lapisan magma, seolah awan yang bergerak di atas langit. Subhanallah, inilah sebuah fenomena alam yang terbukti ilmiah dan telah tertulis jelas dalam Al-Quran. Selain keajaiban di daratan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kebesarannya dengan menciptakan gunung berapi di bawah laut. Menurut catatan, ada sekitar 5.000 gunung di bawah laut yang letaknya tersebar di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Gunung di bawah laut ini terletak pada cekungan laut, bahkan ada pula yang ditemukan pada bagian kerak samudra. Dari sekitar 5.000 gunung di bawah laut, sebagian diantaranya merupakan gunung berapi yang masih aktif hingga sekarang. Kalau dilihat dari perbandingan penyebarannya, maka sebagian besar gunung di bawah laut tersebar di kawasan Samudra Pasifik. Sisanya kemudian tersebar di kawasan Samudra India dan Samudra Atlantik. Sementara berdasarkan catatan Encyclopedia of Earth, gunung di bawah laut dengan ketinggian di atas 1.000 meter jumlahnya tak kurang dari 100.000 gunung. Tentu saja akan lebih banyak lagi bila dihitung dengan gunung di bawah laut yang memiliki ketinggian di bawah 1.000 meter. Gunung di bawah laut merupakan gunung yang naik dari dasar laut, namun tidak sampai mencuat ke atas permukaan air. Diperkirakan gunung di bawah laut ini sudah terbentuk jutaan tahun lalu, terutama pada kedalaman antara 1.000 sampai dengan 4.000 meter dari dasar laut. Gunung di bawah laut kebanyakan berbentuk seperti kerucut karena adanya proses vulkanik. Kawasan gunung di bawah laut memang menjadi pusat penelitian karena di sana biasanya merupakan ekosistem yang langka, mengandung bahan tambang yang tinggi dan keanekaragaman satwa laut. Bagaimana persis terbentuknya gunung di bawah laut? Memang masih menjadi perdebatan sengit di antara para pemerhati gunung di bawah laut dan gunung berapi dunia. Ada yang mengatakan gunung di bawah laut ini terbentuk jutaan tahun lalu ketika pada suatu saat kerak samudra menabrak kerak benua. Dari hasil tabrakan tersebut, maka terbentuklah ganjalan yang kemudian membentuk gunung di bawah laut. Dan gunung tertinggi di dunia yang melebihi Gunung Everest adalah sebuah gunung yang sebagian besar berada di dalam laut yang disebut Gunung Mauna Kea. Terletak di kawasan perairan Hawaii, ini merupakan gunung di bawah laut tertinggi dengan ketinggian 16.400 meter dari dasar laut hingga ke puncaknya. Gunung ini bagian dari rangkaian pegunungan berapi terpanjang di dunia yang tak kurang dari 2.400 km. Sementara di Indonesia, menurut hasil penelitian Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, setidaknya di wilayah Indonesia ini ada 5 gunung di bawah laut yang merupakan gunung berapi dan masih aktif. Salah satunya adalah Gunung Mahangetang. Letaknya tidak terlalu jauh dari Pulau Mahangetang. Gunung di bawah laut ini dikenal pula dengan nama Banua Walu.
Dari titik kepundan Gunung Mahangetan ini, keluar gelembung dengan suhu air di sekitarnya berkisar antara 37 hingga 38 derajat Celcius. Begitu maha besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penciptaan gunung ini dan menjadi pengingat kita untuk selalu bertasbih kepadanya. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Segala puji bagi Allah. Dia akan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kebesarannya. Maka kamu akan mengetahuinya. Dan Tuhanmu tiada lalai dari apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surah An-Naml ayat 93. Bumi dan seisinya semakin sempurna ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan besi dari langit. Besi adalah bahan utama dalam seluruh alat yang tercipta di dunia modern. Besi dibutuhkan untuk membuat peralatan makan hingga pesawat terbang. Dan besi pula lah yang menopang kokohnya jembatan dan pondasi gedung bertingkat. Allah menggunakan kata anzala dalam ayat tersebut yang artinya menurunkan. Sebagaimana Allah menggunakan kata itu untuk menurunkan hujan dan Alkitab. Bagaimana caranya besi diturunkan dari langit? Apakah dijatuhkan begitu saja? Sains modern memberikan informasi kepada kita bahwa besi termasuk logam berat yang tidak dapat dihasilkan oleh bumi sendiri. Profesor Armstrong dari NASA dan Mohammed Asadi berpandangan memang besi diturunkan dari langit. Besi diturunkan secara intrinsik dari langit melalui meteorit pada awal terbentuknya bumi. Energi sistem tata surya kita tidak cukup untuk memproduksi elemen besi. Suhu inti matahari sekitar 15 juta derajat Celcius dengan suhu permukaan sekitar 6 juta derajat Celcius. Proses fusi nuklir pada inti matahari pun tidak pernah menghasilkan unsur berat termasuk besi, tapi hanya menghasilkan helium dan beberapa unsur ringan lainnya. Lantas, dari mana asal besi yang ada di bumi dengan jumlahnya yang mencapai sepertiga massa bumi? Energi yang dibutuhkan untuk menghasilkan besi adalah 4 kali energi sistem matahari kita. Jadi besi hanya dapat dihasilkan oleh suatu bintang yang jauh lebih besar daripada matahari. Dengan suhu ratusan juta derajat Celcius, bintang yang besar meledak dahsyat dan hasilnya menyebar di angkasa sebagai meteorit yang mengandung besi. Melayang di angkasa sampai tertarik oleh gravitasi bumi di awal terbentuknya bumi miliaran tahun yang lalu. Jadi, besi tercipta melalui proses nukleosintesis. Ketika bintang-bintang mati dan kehabisan bahan bakar hidrogennya, maka besi bersama unsur-unsur lainnya dihamburkan ke ruang angkasa. Tata surya termasuk planet bumi terbentuk dari awan gas dan partikel debu. Dan unsur terbanyak yang menyusun bumi adalah besi yang turun dari langit, seperti yang dijelaskan Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Hadid. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ Inna Allah qawiyyun aziz. Bumi yang bermassa 6 kali 1021 ton ini terbangun dari 35% unsur besi, 26% oksigen, 13% silikon, 10% magnesium, 4% nikel, dan sisanya unsur-unsur lain. Lapisan paling atas bumi hanya sedalam 25-90 km di kawasan daratan dan 6-11 km di kawasan samudra. Di lapisan kulit bumi, unsur besi berada di peringkat keempat setelah oksigen, silikon, dan aluminium. Sementara di lapisan paling bawah, yaitu pusat bumi, tersusun 90% dari besi. Logam berat di alam semesta dibuat dan dihasilkan dalam inti bintang-bintang raksasa. Akan tetapi, sistem tata surya kita tidak memiliki struktur yang cocok untuk menghasilkan besi secara mandiri.
Besi hanya dapat dibuat dan dihasilkan dalam bintang-bintang yang jauh lebih besar dari matahari, yang suhunya mencapai ratusan juta derajat. Ketika jumlah besi telah melampaui batas tertentu dalam sebuah bintang, bintang tersebut tidak mampu lagi menanggungnya dan akhirnya meledak melalui peristiwa yang disebut dengan supernova. Akibat dari ledakan ini, meteor-meteor yang mengandung besi bertaburan di seluruh penjuru alam semesta dan mereka bergerak melalui ruang hampa hingga mengalami tarikan oleh gaya gravitasi benda angkasa. Semua ini menunjukkan bahwa logam besi tidak terbentuk di bumi, melainkan kiriman dari bintang-bintang yang meledak di ruang angkasa melalui meteor-meteor dan diturunkan ke bumi. Persis seperti dinyatakan dalam ayat ke-25 Surah Al-Hadid. Fakta ini tidak dapat diketahui secara ilmiah pada abad ke-7 ketika Al-Quran diturunkan. Memang aneh tampaknya, tapi inilah keajaiban Al-Quran dan tiada sedikit pun keraguan atas kebenarannya. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita. Semoga tayangan kami hari ini semakin meningkatkan pemahaman Anda atas kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan bumi beserta seluruh isinya. Tetap setia menyaksikan Hasanah di setiap Minggu hingga Jumat pagi hanya di Trans 7. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.